Novel Amba menceritakan tentang tokoh utama yang memiliki semangat tinggi dalam pendidikannya, yaitu yang bernama Amba. Sayangnya Amba memiliki sikap yang ceroboh sehingga ia harus menjalani nasib hamil di luar nikah. Amba Kinanti merupakan anak dari Sudarminto, yakni seorang kepala sekolah di Kadipura, Jawa Tengah, dan ibunya bernama Nanik. Amba memiliki adik kembar dengan selisih usia 2 tahun yang bernama Ambika dan Ambalika. Kisahnya dimulai pada tahun 2006. Pada saat itu Amba pergi ke Pulau Buru. Ia mencari seseorang tercintanya yang memberinya seorang anak di luar nikah. Laki-laki itu bernama Bisma, seorang dokter lulus Leipzig, Jerman Timur. Hilang karena ditangkap oleh pemerintah Orde Baru dan dibuang ke Pulau Buru. Kam tahanan politik sudah dibebaskan dan Tapol dipulangkan, namun Bisma tetap tidak kembali. Novel berlatar sejarah ini mengisahkan cinta dan kehidupan Amba. Anak dari seorang guru di kota kecil Jawa Tengah, aku dibesarkan di Kadipura, aku tumbuh di keluarga pembaca kitab-kitab tua. Kehidupan Amba dimulai di kampung halamannya, yaitu di Kadipura. Amba berusia 18 tahun, sama sekali Amba tidak pernah memikirkan tentang menikah. Ia justru ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, penduduk dan kedua orang tua Amba berbeda. Mereka khawatir jika Amba belum menikah. Pada tahun 1962, Sudarminto ayah Amba datang ke sebuah pertemuan yang digelar di Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Di acara tersebut, ayah Amba bertemu dengan Selwani Munir yang merupakan dosen muda kata itu. Ketertarikannya pada dosen muda tersebut, kemudian muncullah ide untuk menjodohkan Selwani Munir dengan Amba. Amba dapat menyetujui perjodohan tersebut dengan satu syarat, yaitu menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu. Akhirnya, Amba masuk sebagai salah satu mahasiswa jurusan sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada. Kebetulan Selwani Munir juga mengajar di sana. Amba mulai terbiasa dengan lingkungan barunya sebagai mahasiswa. Dari sana, ia mulai mencintai sastra sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Akan tetapi, situasi yang tidak diharapkan harus dihadapi oleh Amba. Di tahun kedua studinya, Selwani Munir harus pindah tugas ke Universitas Airlangga, Surabaya. Mengingat suasana politik yang sedang kacau, Selwani Munir ingin segera menikah dengan Amba. Namun, Amba menolaknya karena syarat yang telah disetujui bahwa Amba harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. Selwani Munir pun akhirnya mengikuti perkataan Amba dan ia pindah ke Surabaya. Di sisi lain, Amba diterima di Rumah Sakit Sonowalujo sebagai penerjemah, dan di sana ia bertugas sebagai penerjemah dokumen medis yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan di sanalah Bisma dan Amba mulai jatuh cinta. Bisma akhirnya bisa membuat Amba jatuh cinta, berbeda dari apa yang Selwani Munir berikan. Waktu demi waktu mereka jalani, yaitu memadu kasih secara diam-diam, dan itu pun Amba mulai mengandung anak mereka. Namun pada tahun 1965, Bisma ditangkap karena ada ketersangkut pautan dengan PKI. Pada saat ia menghadiri acara temannya yaitu Untarto pada saat di Yogyakarta. Pada tahun 1971, Bisma diasingkan ke Pulau Buru tanpa sepengetahuan Amba. Amba pun merasa kebingungan dan ia pergi ke Jakarta meninggalkan Selwani Munir beserta keluarganya. Di Jakarta, ia bertemu dengan Adolf Ehlers, seorang laki-laki yang berkebangsaan Amerika yang berkeinginan untuk menikahi Amba. Waktu berlalu dan setelah 3 bulan melahirkan anaknya yaitu Sri Kandi. Amba pun mengirimkan surat kepada orang tuanya. Di dalam surat itu, Amba memberitahu bahwa ia sudah menikah dan memiliki anak tetapi tidak dengan Selwani Munir. Saat Adolf Ehlers meninggal dunia pada tahun 2006, Amba ingin menjawab rasa penasarannya dengan pergi ke Pulau Buru. Amba pun menerima sebuah email mengenai kematian Bisma dan ia ingin memastikannya secara langsung. Sampainya di pulau tersebut, Amba menumpahkan semua perasaannya dan kenangannya bersama Bisma. Amba menemukan tabung bambu yang berisikan surat-surat yang ditulis oleh Bisma. Bisma memberikan pesan kepada salah satu penghuni asli suku Pulau Buru yang bernama Manalisa untuk memberitahukan keberadaan surat yang ditulis oleh Bisma. Amba telah mengetahui atas kematiannya Bisma di dalam surat-surat tersebut. Para tahanan politik memilih melanjutkan tinggal di Pulau Buru untuk melanjutkan kehidupannya.
Begitu juga dengan Bisma. Bisma menikahi salah satu anak petinggi dari suku Pulau Buru. Tahun 2011, Amba bertemu kembali dengan seorang laki-laki yang membantunya mencari Bisma di Pulau Buru. Orang tersebut bernama Samuel. Amba pun memperkenalkan Samuel kepada anaknya yang telah tumbuh dewasa, Sri Kandi. Ketika pertemuannya dengan Samuel, Sri Kandi banyak menceritakan mengenai mimpinya yang mirip seperti Samuel dan seorang laki-laki lainnya yang meninggal secara tragis. Samuel pun mengerti bahwa mimpi Sri Kandi tersebut merupakan gambaran mengenai ayahnya yang meninggal di Pulau Buru. Seiring berjalannya waktu, Samuel pun harus menyerahkan kecantikan Sri Kandi yang begitu mirip seperti Amba ketika muda. Samuel dan Sri Kandi pun akhirnya menikah dan Amba pun kembali melanjutkan kehidupannya.